Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasangan suami istri penjual emas di Balikpapan ditangkap polisi. Berbagai persiapan jelang pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Berau terus dilakukan. Perajin tenun Badong di Kutai Barat dalam waktu dekat akan memiliki hak paten. Bukit Makmur Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ini merupakan satu dari 53 kampung yang akan menggelar pemilihan kepala kampung serentak pada Oktober 2023 mendatang. Agar mampu bekerja secara optimal, panitia pemilihan terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis. Ketua KPU Berau Budi Haryanto menyatakan, daftar pemilih tetap akan ditentukan panitia kecamatan. Untuk memudahkan mereka, KPU akan membantu menyiapkan daftar pemilih sementara. KPU dalam hal ini menyiapkan daftar pemilih sementara yang dijadikan sebagai dasar penetapan DPT untuk pemilihan kepala kampung. Nah, nanti di panitia pemilihan kampung tingkat kecamatan dan tingkat kampung melakukan pemutakhiran kembali untuk dijadikan DPT untuk pemilihan kepala kampung nanti. Bupati Berau Sri Juniarsih meminta panitia pemilihan lebih selektif memeriksa data calon kepala kampung. Itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak terhadap proses pemilihan. Dan selanjutnya penyerahan daftar pemilihan tetap. Pesan saya kepada seluruh panitia tingkat kampung dan tingkat kecamatan untuk melihat kembali pemberkasan calon-calon kepala kampung supaya jangan sampai terulang kembali ketika misalnya kepala kampung sudah menjabat, sudah dilantik baru ketahuan tingkat pendidikannya, karena itu akan merepotkan kepala kampung sendiri, kemudian juga menyangkut tenaga kinerjanya dan juga merepotkan kita semua. Selama pelaksanaan pemilihan kepala kampung, seluruh warga diimbau untuk menjaga situasi aman di wilayahnya masing-masing. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Alat peraga kampanye atau APK bakal calon anggota legislatif ini banyak dijumpai di Kabupaten Berau. Baliho dengan ukuran beragam itu umumnya dipasang dekat jalan utama dan permukiman. Ketua Badan Pengawas Pemilu menegaskan masih mendata jumlah baliho tersebut. Namun begitu, mereka tidak bisa menjatuhkan sanksi karena saat ini belum masuk masa kampanye. Untuk saat ini, Bawaslu hanya bisa memberi saran kepada Satpol PP agar menurunkan baliho yang posisinya di pinggir jalan dan mengganggu jarak pandang pengemudi. Memang kalau melihat ini kan sudah marak baleho-baleho yang sudah dipasang, karena ini belum memasuki masa tahapan kampanye, artinya ini belum masuk ranah kewenangan kami. Tapi nanti kami akan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal ini, ada Satpol OPP dan Kesbangpol. Mungkin nanti kami akan melakukan koordinasi dulu. Tapi saat ini kami masih melakukan pendataan di Kabupaten Berau, titik-titik mana saja yang ada terpasang baleho, spanduk, dan banner saat ini. Untuk wilayah Berau, jadwal kampanye resmi dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Peta ini menunjukkan Desa Muara Siran, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.
Desa yang banyak dikelilingi air ini kini jadi perhatian pemerintah karena menjadi salah satu desa yang masuk dalam program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund, disingkat FCPFCF. Dari program tersebut, desa ini akan mendapatkan dana Bank Dunia. Warga dan pihak desa menegaskan, menjaga hutan desa dikerjakan secara bersama. Ratusan sarang burung walet buatan yang didirikan di sepanjang aliran sungai menjadi salah satu contoh upaya tersebut. Mereka memastikan burung walet tidak lagi berdatangan jika hutannya habis. Yang paling utama yang kami dapat manfaatnya dalam penyelamatan hutan ini, yaitu tadi masalah burung walet sebenarnya. Jadi burung walet itu pendapatan di sini kan semakin meningkat gitu. Kalau memang khusus untuk spesifiknya hasil dari itu sampai saat ini kan, sedangkan uang mukanya itu memang belum sampai ke kami. Kalau OPD-OPD yang lain kegiatannya sudah sampai sini, otomatis mereka kan sudah menerima dana itu. Nah, kami berharap tidak terlalu lama lah itu, karena ini puncaknya kekeringan di Agustus ini. Kami akan bergelut dengan masalah kebakaran. Kalau di sini untuk daerah area danau kita hampir ratusan nih. Sarang walet ya? Sarang walet. Ya tadi katanya sih total secara keseluruhan hampir 500-an ya. Iya. Ini punya warga semua atau Punya ada? warga semua. Punya warga semua ya? Hampir satu orang warga itu punya satu. Ada satu, ada dua, ada tiga. Oke. Pak, kalau penjualannya sendiri gimana nih Pak? Ke kota atau dijual bagaimana? Penjual parit di sini ada pengumpul ya. Ada pengepul. Boleh ya? Tapi khusus danau dulu deh, banyak nggak ikannya di sini? Ikannya kalau lagi seperti ini memang kurang ini Pak. Masalahnya kalau lagi banjir, kayak seperti ikan lele itu kita bisa masuk hutan situ ngambil ikannya. Oh. Warga diliputi resah oleh ancaman kemarau panjang. Mereka berharap kemarau tidak berdampak terhadap hutan di lingkungan mereka. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Kutai Kartanegara.